Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Zulfa dari absen 33. Saya di sini akan menjelaskan alur perjuangan diplomasi. Pimpinan tentara Inggris menyadari sengketa Indonesia dengan Belanda tidak mungkin diselesaikan melalui peperangan. Indonesia berusaha mempertemukan kedua belah pihak di meja perundingan. Pada tanggal 10 November 1946 diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon. Naskah hasil perundingan itu ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perjanjian Linggarjati sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia menjadi sempit. Lalu ada isi perjanjiannya. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bersama-sama membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri atas negara Republik Indonesia Timur dan negara Kalimantan. Yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda akan merupakan suatu uni atau kesatuan yang dinamakan Indonesia Belanda dan diketuai oleh Ratu Belanda. Terus ada agresi militer 1. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer daerah-daerah yang termasuk wilayah RI. Dari serangan tersebut, ibu kota RI di Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta. Agresi militer Belanda 1 bertujuan menguasai daerah-daerah perkebunan dan pertambangan antara daerah-daerah lain Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan Priangan. Lalu ada perjanjian Renville. Isi perjanjian Renville adalah yang pertama, yaitu Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Perjanjian Renville ini juga sangat merugikan Indonesia. Hal ini karena wilayah Indonesia semakin sempit. Meski demikian, Belanda tetap menyerang wilayah Indonesia yang sudah sangat sempit. Serangan Belanda bertujuan untuk menghancurkan TNI dan pasukan jenderal tersebut. Lalu, serangan tersebut itu dinamakan agresi militer 2. Selanjutnya, agresi militer Belanda 2. Belanda terus berusaha menguasai kembali Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda melancarkan serangan atas wilayah Republik Indonesia. Ibu kota Republik Indonesia waktu itu, Yogyakarta, diserang Belanda. Belanda mengerahkan angkatan udaranya. Lapangan udara Maguwo tidak dapat dipertahankan, akhirnya Yogyakarta direbut Belanda. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, lalu Sultan Syahrir dan Suryadharma ditangkap oleh Belanda. Sebelum tertangkap, Presiden Soekarno telah mengirim mandat lewat radio kepada Menteri Kemakmuran M.R. Syarifuddin. Selanjutnya ada serangan umum 1 Maret 1949. Dengan dikuasai Yogyakarta dan ditawannya, pemimpin-pemimpin Indonesia Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Tentu saja, pengumuman Belanda ini membuat marah TNI dan rakyat. Pada tanggal 1 Maret, pasukan TNI dan rakyat melancarkan serangan umum 1 Maret. Keberhasilan ini mengagetkan banyak pihak, terutama di luar negeri. Ternyata Republik Indonesia masih ada, bahkan kembali menguasai ibu kotanya, yaitu Yogyakarta. Selanjutnya ada perjanjian Romroyen. Komisi PBB untuk Indonesia atau UNCI, United Nations Commission for Indonesia, berhasil mempertemukan pihak Indonesia dan Belanda dalam meja perundingan. Dalam perundingan Indonesia berjuang secara diplomasi supaya kedaulatan Indonesia diakui. Perundingan itu antara lain perundingan Romroyen. Perundingan Romroyen disetujui pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh M.R. Mohroem, sedangkan pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Perjanjian Romroyen itu disetujui pada tanggal 7 Mei 1949. Terus ada isi perjanjian Romroyen. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
Yang kedua, menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Dan ketiga, Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Lalu yang keempat, akan diselenggarakan perundingan lagi, yaitu KMB antara Belanda dan Indonesia setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan ada konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut perjanjian Rumroyen pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Selanjutnya itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Mohatta, delegasi BFO Bijan Mosfor Federal Overleg atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseven, sedangkan Yunci dipimpin oleh Sir Churchley. Yang pertama, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. Lalu, RIS dan Belanda akan tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB sangat memuaskan rakyat Indonesia. Akhirnya, kedaulatan negara Indonesia diakui oleh pihak Belanda. Seluruh rakyat Indonesia menyambut hasil KMB dengan sukacita. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS. Dalam acara penandatanganan dan pengakuan kedaulatan di Den Haag, Ratu Juliana bertindak sebagai wakil negeri Belanda dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil Indonesia. Sedangkan dalam upacara pengakuan kedaulatan yang dilakukan di Yogyakarta, pihak Belanda diwakili oleh Mr. Loving dan pihak Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas atau ada salah dalam pengucapan, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.